بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته ولعلكم تفلحون. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita semua berkumpul dalam acara Pekan Orientasi Santri Nurul Arif Salam periode angkatan 2021-2022. Insyaallah dalam materi malam ini tentang kepemimpinan, sedikit membahas tentang masalah konsep kepemimpinan, walaupun bahasan ini bukan bahasan yang secara mutlak, tapi saya di sini mencoba mengambil sebagian konsep untuk kita semua agar bisa memahami tentang konsep-konsep kepemimpinan. Pokok bahasan pada malam ini lumayan banyak juga pengertian. Ada peran pemimpin dalam kelompok, tugas pemimpin, keterampilan dalam kepemimpinan, faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Ada juga teori lahirnya seorang pemimpin. Terus yang ketujuh adalah gaya kepemimpinan, 8 sifat-sifat kepemimpinan. Jadi bahasan kita pada malam ini pengertian, peran, tugas, keterampilan, faktor-faktor pengaruh, teori, gaya, terus sifat-sifat kepemimpinan. Apakah malam ini waktunya bebas atau dibatasi sampai jam berapa? Jamnya? Jam seberapa? Sejam, 2 jam? Dan? Sejam? Baiknya ayam tadi gitu. Kan? Atau ya. Jadi pokok-pokok bahasan paling sampai jam 10-nya, paling sampai jam 10 lah. Paling sampai jam 10. Pokok-pokok bahas. Pengertian kepemimpinan. Menurut pendapat Swansburg menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas suatu kelompok yang terorganisasi dalam usaha mencapai penetapan dan pencapaian tujuan. Jadi ngaran pemimpin itu, kepemimpinan itu adalah proses anu mampu mempengaruhi atau anu mampu menghidupkan baik itu kelompok, organisasi atau sifat-sifat anu sejenna. Anu kedua menurut George Terry berpendapat kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja dengan sukarela untuk mencapai tujuan kelompok. Ya, menurut pendapat George Terry. Ketilu, kepemimpinan merupakan penggunaan keterampilan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan. Sullivan dan Dekker, 1989. Teori tentang kepemimpinan. Jadi pada dasarnya lamun orang diambil satu titik kesimpulan, disebut kepemimpinan itu adalah bentuk-bentuk keterampilan seseorang mempengaruhi aktivitas atau mempengaruhi bentuk-bentuk realitas dina kehidupan anu sehari-hari, sehingga itu bisa berpengaruh untuk kelompoknya, bisa pun itu berpengaruh untuk sanes ngukur kelompok, berarti bisa ogenan berpengaruh ke lingkungan gitu, bisa oge berpengaruh ke organisasianana sehingga tanpa pengaruh-pengaruh itu maka bahasa kepemimpinan itu sendiri tidak bisa direalisasikan.
Kartos teu? Kartos teu? Ada bentuk pengaruh-pengaruh tertentu. Contoh gitunya seseorang sepertikan tim sepak bola. Aya kapten tim. Orangnya, contoh aya kapten tim bola. Berarti itu mempengaruhi kinerja tim tersebut. Ada pengaruh-pengaruh. Baik itu pengaruhnya bisa jadi positif ataupun itu pengaruhnya jadi negatif. Tapi anu tujuan menghasilkan sesuatu. Kartos. Tujuannya menghasilkan sesuatu atau mencapai titik tujuan tertentu. Next slide. Kesimpulan, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang lain untuk mencapai tujuan dengan antusias. Nah, nu harti lamun teoritis bahasa Sunda seperti kieu. Jadi kepemimpinan teh nyaeta kemampuan hiji jalma pikeun mere pangaruh ka anu sejenna sangkan tepi kana maksud jeung tujuan. Kalawan antusias. Antusias bahasana kalawan semangat. Gitunya kalawan semangat. Nah, jadi aya antusiasme. Lamun tidak ada antusias secara otomatis orang berpikir gitunya mentaya antusias. Terus perbedaan kepemimpinan menekankan pada proses perilaku yang berfungsi di dalam dan di luar suatu organisasi. Seorang pemimpin harus dapat memotivasi dan memberi inspirasi orang lain secara individu ataupun secara kelompok. Jadi seorang pemimpin, antum seorang pemimpin, katanya. Secara realitas seorang pemimpin itu harus mampu memberikan inovasi, harus memberikan inspirasi, gitunya. Dina realitas anu ka alaman ke orang sadaya. Tanpa itu, gitunya. Tanpa itu repot, gitu. Inspirasi nama inspirasi apapun, motivasi apapun gitunya, baik individu atau kelompok, sehingga ada motivasi tersendiri, ada inspirasi tersendiri, sehingga kelompoknya, individunya itu dengan antusias mau melaksanakan atau hayang ngalaksanakan. Tanpa nilai itu sulit. Tanpa nilai itu sulit. Terus manajemen. Ada manajemen adalah koordinasi atau pengintegrasian semua sumber yang ada melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan dalam mencapai tujuan. Nah, jadi yang disebut dengan manajemen di dia adalah koordinasi dan integritas anu jelas. Tanpa koordinasi dan integritas anu jelas, maka manajemen atau sistem apapun moal bisa berjalan. Nah, jadi di dia mampu memanfaatkan sumber daya yang ada. Ngerti? Mampu memanfaatkan sumber daya yang ada, mampu menggali potensi yang ada. Karena seorang pemimpin gitunya anu memiliki jiwa kepemimpinan berarti mampu membangkitkan potensi-potensi yang ada. Bukan mencari di luar, tapi mampu menghidupkan potensi-potensi yang ada di dalam. Pada dasarnya orang sadayana adalah pemimpin. Seperti hadis Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Atau memang Allah menyeritakan orang sadayana bahwa khalifatan fil ard. Atau seorang lelaki memiliki nas khusus di Allah gitunya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu jelas tingkah-tingkah kepemimpinan. Ayeuna lamun koordinasi integritas di dia manajemen, mentak di dia al-qalbul malik, bahwa hati itu adalah raja.
Gitunya. Ida salahat malik salahal junuduh, ida fasadal malik fasadal junuduh. Lamun hate orang tos menjadi memiliki jiwa kepemimpinan di hati orang, maka manajemen kalbu orang mampu membuka ranah-ranah tersendiri di hati orang. Didinya mungkin aya inovasi, didinya mungkin aya inspirasi dina kalbu orang sadayana pikeun melakukan tindakan-tindakan anu konkret. Apa? Gitu. Nuletik mapadu ngadengekeun bae. Ya. Gitu. Tanpa realitas itu jelas. Gitunya. Itu kudu memiliki realitas itu jelas. Gaya. Gaya kepemimpinan. Oh, jadi pemimpin mah kudu bergaya. Gaya kepemimpinan. Kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Gaya lah mencek bahasa ieu mah style. Gaya lo mana gitu mun bahasa urang mah gitunya. Gaya lo mana gitu. Style na kumaha? Setiap orang itu memiliki style tersendiri, gaya kepemimpinan tersendiri. Itu. Dan setiap orang itu harus disamakan. Tidak bisa. Setiap jalmi ayeuna sami jeung seperti kitu, oh tidak bisa. Karena aya stylena masing-masing, carana masing-masing. Lalu orang berkaca dengan Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat Rasulullah yang menjadi khalifah setelah Rasulullah, pengganti Rasulullah. Stylenya, gaya kepemimpinannya itu berbeda-beda. Itu bisa dipukul rata, sami. Itu bisa. Gitu. Lamun dipukul rata sami tidak mungkin. Sebab naon, setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Arti perwujudan tersebut biasa membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Aya pola, aya bentuk. Gaya kepemimpinan. Aya demokrasi, ya seperti di Indonesia, demokrasi. Aya otoriter, aya partisipatif, aya bebas tindak atau laissez faire, bebas bertindak. Kayak sedikit aya pembahasan, buhan waktuna sajam geus mululup ya. Gaya kepemimpinan demokratis. Pertama, yang disebut gaya kepemimpinan demokratis, orang-orang yang dipimpin sebagai subjek. Berarti seseorang yang disebut dengan pemimpin atau pimpinan itu memiliki massa. Anu dalam arti memiliki umat atau memiliki anggota. Orang tanpa memiliki anggota itu tidak bisa disebut sebagai pemimpin. Sehebat apapun pengakuan orang, gitunya, oh saya adalah pemimpin, tapi orang tidak memiliki massa atau tidak memiliki subjeknya, gitunya, tidak memiliki bagian yang dipimpin, maka tidak bisa disebut pemimpin. Demokratis oke, usaha untuk memanfaatkan kemampuan setiap orang yang ada di dalam organisasi atau bentuk grupna atau nanaona berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Jadi mampu gitunya. Aya usaha. Nu katilu mengambil keputusan sangat mementingkan diskusi dan musyawarah. Gitu. Seperti Al-Qur'an menceritakan wasawirhum bil amri. Gitu. Silahkan untuk bermusyawarah dinalika orang dalam keadaan ada satu permasalahan. Maka wasawirhum bil amri. Nah, terus kumaha? Kerjasama atau teamwork. Jadi demokrasi itu pada dasarnya lebih mengutamakan teamwork. Jadi kerja tim. Kata Ustaz, kerja tim. Jadi lamun ayeuna orang mengatakan, "Oh, orang demokrasi," tapi kerjanya tidak kerja tim. Wah, berarti tidak demokrasi. Jadi sifat kedemokratisan nanti itu hilang. Seandainya tidak ada teamwork. Tim bekerja, anu mampu bekerja sama. Jadi dalam demokrasi setiap lini gitunya, setiap lini itu bekerja dina bidangna, dina jalurna masing-masing. Namun ke orang ditinggali seperti kan sepak bola. Sepak bola adalah ayat 11
orang. Satu orang kiper, 4 gelandang. Pemana temanya? Terus 4 back, 4 gelandang. Terus 2 penyerang. Dina gelandang tengah berarti didinya aya libero. Itunya didinya aya wing back. Baik itu sayap kanan atau sayap kiri. Ditambah center midfield atau pemain tengah bertahan. Lamun pakai teori 4-4-2. Ya, jadi kan jelasnya. Nah, jadi kan koordinasi gitunya, koordinasi aliran arah bola teh kudu siga kumaha. Kiper boleh saja menendang langsung ke depan. Gitunya, seandaikan memang si penyerang itu dalam posisi yang mencukupi. Nah, kan orang tukang main futsalnya, orang tukang main futsal seharusnya kudu mengerti gitu karena teoritis kumaha yang disebut dengan tim bekerja tim. Karena naon? Karena keberhasilan dari sifat demokratis bukan berkata, wah ini adalah kerja saya, tidak bisa. Ini adalah kerja tim. Maka beda antara leader dan leadership, antara pemimpin dan memiliki sifat kepemimpinan. Mantak aya leader, aya bos, itu beda. Bos adalah seorang pemimpin, leader adalah seorang pemimpin. Benar. Tapi sifat antara leader dan bos itu berbeda. Orang paham kan? Paham tanya? Pasti paham. Bagaimana orang bertindak sebagai bos, bagaimana orang bertindak sebagai leader. Tadi dia orang sedikit memahami. Gaya kepemimpinan otoriter. Otoriter menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok kecil. Wah. Lama otoriter itu bisa nepotisme. Otoriter bisa nepotisme. Itu kekuasaan atau dipegang ke sorangan kekuasaan itu. Merasa orang sebagai seorang pemimpin, keputusan orang ya tidak bisa seperti itu. Itunya. Itu orang-orang anu otoriter. Anu kedua, pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Nah, menjadi merasa sebagai penguasa tunggal. Pernah terjadi di Indonesia sistem otoriter? Oh pernah. Gitu, di Indonesia pernah terjadi sistem otoriter. Nah, atau pemerintahan seperti kapungkur itu, atau ayeuna masih berjalan otoriter di negara-negara nu saja masih keneh sifat-sifat kepemimpinan otoriter. Anu katilu, kedudukan bawahan semata-mata sebagai pelaksana keputusan, perintah, bahkan kehendak pimpinan. Jadi bawahan itu tidak ada artinya. Jadi secara konsep, lawan pemimpin seorang yang otoriter, keputusan bawahan itu tidak ada artinya. Gitu. Jadi bawahan itu cuma semata-mata sebagai pelaksana saja. Dia itu cuma sebagai objek pelaksana, sebagai objek yang harus diperintah, bahkan sebagai objek untuk memaksakan kehendak seorang pemimpin, lamun memiliki sifat otoriter. Berarti, lamun orang memiliki sifat otoriter berarti kumaha? Bahwa pelaksanaan keputusan, perintah, bahkan kehendak pimpinan itu sendiri harus dilaksanakan yang disebut oleh bawahan. Itu dengan sifat-sifat otoriter. Terus, gaya kepemimpinan bebas. Kebalikan dari tipe otoriter, cenderung didominasi oleh pelaku kepemimpinan kompromi atau kompromiser, dan pelaku kepemimpinan disebut deserter. Gitunya. Pemimpin berkedudukan sebagai simbol. Nah, lamun gaya bebas berarti pemimpin itu sebagai boneka. Apakah sedang terjadi? Wallahu alam. Mungkin saja di setiap belahan dunia iya aya wae. Gitunya. Jabatannya itu hanya sebagai simbol gitu loh. Simbol jabatan. Tapi tidak memiliki kuasa. Jadi anu kuat nanti orang-orang di belakang. Nah, setiap kebijakan yang dibuat oleh pimpinan itu adalah berdasarkan kumaha masukan orang-orang di belakang, oleh kronik-kroniknya. Itu gaya kepemimpinan bebas.
Gitu. Pimpinan melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahannya dan keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan. Jadi pokoknya mah keputusan teh kumaha maneh be. Kan itu. Keputusan itu tergantung antum, ek benar, ek salah, terserah antum. Pamana teh ama seperti itu. Jadi wewenang nanaon itu kumaha bawahan. Itu bisa disebut seorang pemimpin, bisa, tapi gaya kepemimpinannya itu gaya kepemimpinan gaya bebas. Nah, ini mah tinggal antum memilih dalam diri, memilih di dalam hati. Antum rek jadi pemimpin seorang anu kumaha atau orang anu gaya bebas. Hati orang itu kalbu orang itu dibebaskan gitunya. Ah terserah baik gitunya. Terserah orang tanpa berpikir, tanpa kumaha. Terus ayat partisipatif merupakan gabungan antara otokratik dan demokratik. Pemimpin menyampaikan hasil analisa masalah dan mengusulkan tindakannya. Nah, jadi lamun anu partisipatif mah kieu. Jadi seorang pemimpin menganalisa sesuatu. Setelah dianalisa langsung disampaikan. Contoh, seandainya orang berbuat kieu aya teu berpendapat. Jadi itu analisa. Terus tetap diminta saran dan kritik serta pertimbangan respon staf terhadap usulannya. Coba menurut antum sih kumaha? Seandainya ini dibikin ini. Bertanya ke bawahanana. Aya nu gaya kepemimpinan siga kitu, oh aya. Itunya anu partisipatif. Jadi si pemimpin anu menjadi pimpinan itu menganalisa masalah, mengusulkan tindakan. Ya, iya aya trouble ya, trouble atau iya aya insiden itunya. Setelah dianalisa, pemimpin ini mendapatkan hasil analisisnya bahwa ini harus begini. Diriungkeun anak buahnya. Nah, si anak buah itu ditanya, seandainya saya mengambil keputusan ini, bagaimana menurut antum? Komandan temanya, bagaimana menurut kamu? Seandainya saya mengambil keputusan yang ini, karena berdasarkan analisa saya seperti ini. Atau kamu pun ikut menganalisa, bagaimana hasil analisamu? Nah, seharusnya ayat seperti gitu, ayat partisipatif. Bebas tindak. Nah, merupakan pimpinan ofisial. Nah, ofisial. Terus pimpinan melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan. Karyawan menentukan sendiri kegiatan tanpa pengarahan, supervisi atau koordinasi. Ini bebas tindak. Antum mau gimana pun terserah antum. Gitunya. Umpamanya seperti itu. Keputusan-keputusan banyak dibuat oleh bawahan. Jadi bawahan mengambil kebijakan-kebijakan tersendiri dalam sebuah organisasinya. Bisa terjadi seperti itu, bisa. Nah, jadi wewenang ada di bawahannya. Karyawan atau bawahannya itu bisa menentukan sendiri kegiatan-kegiatannya tanpa pengarahan, tanpa supervisi, tanpa koordinasi. Ya berarti bebas ditindak. Kebijakan lebih banyak dibuat oleh bawahan. Karyawan mengevaluasi pekerjaan sesuai dengan caranya sendiri. Wah itu repot juga. Jadi tina setiap jenis kepemimpinan ada titik keunggulan, adapun titik kelemahan. Karena memang tidak ada pemimpin yang sempurna kecuali baginda Rasulullah. Itu malah aya kekurangan. Pemimpin yang sangat sempurna itu hanyalah baginda Rasul. Lah ya orang mah sulit. Gitunya, orang mah sulit. Terus pimpinan hanya sebagai sumber informasi dan pengendali minimal. Gitu. Jadi pimpinan hanya sebagai sumber informasi dan pengendali minimal. Dalam arti kadangkala pemimpin seperti anu bertindak bebas seperti kieu, pencari aman. Apal mencari aman? Yang penting saya tidak tersentuh. Antum mau celaka terserah gitu kan.
Kadang-kala aya seperti itu. Pimpinan hanya berkomunikasi apabila diperlukan oleh bawahannya. Menjaga privasi, karena Anda seorang pemimpin tidak perlu sering bertemu dengan bawahan. Bisa terjadi seperti itu, bisa. Prakarsa selalu datang dari bawahan. Maksudnya prakarsa selalu datang dari bawahan berarti gaya kepemimpinan seperti kia kadangkala tidak memiliki ide-ide. Jadi setiap prakarsa apapun itu datang nanti bawahannya. Selanjutnya hampir tiada pengarahan dari pimpinan. Sama sekali tidak ada pengarahan yang maksimal. Kadang-kala pengarahan itu nol. Gitu. Sama sekali tidak ada pengarahan yang jelas. Tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul oleh orang per orang. Jadi berhasil, ini hasil kerjaannya, gitu. Gagal, ente yang salah, gitu kan? Bisa terjadi seperti itu. Kesimpulan, Giles menyimpulkan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang jelek dan tidak ada kepemimpinan yang selalu tepat untuk semua situasi. Benar. Jadi teu aya seluruh gaya kepemimpinan itu aya nu jelek, teu aya. Jeung dieu kumaha? Jadi teu aya deui sifat-sifat kepemimpinan itu kalau ningali bentuk-bentuk situasi-situasi tertentu. Mentak cek tadi, sempurna seorang pemimpin hanyalah baginda Rasulullah. Teori munculna kepemimpinan, ayat teori genetis, teori keturunan, leader are born and not made. Nah, jadi bahwa pemimpin itu dilahirkan, bakat dari lahir, bukan dibuat. Jadi secara genetika dia itu sudah memiliki jiwa seorang pemimpin. Bisa seperti itu, bisa. Itu lahir dari genetika. Selanjutnya bisa dina dalam keadaan bagaimanapun seorang ditempatkan karena ia telah ditakdirkan menjadi pemimpin. Ini bil iradat. Dengan iradat Allah seorang ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi siapapun yang menjabat pemimpin di seluruh negara hari ini adalah berdasarkan takdir Allah. Kartos kumaha cara gaya memimpinna, tetap itu adalah iradat Allah. Yang selanjutnya disebut pula bahwa gen sifat kepemimpinan diturunkan oleh orang tuanya yang juga seorang pemimpin. Jadi bisa gen itu diturunkan di kedua orang tua, baik di ibu atau di bapak. Jadi seorang leader itu bisa lahir gitunya karena keturunan. Bisa lahir karena bakat tersendiri. Itu bisa lahir karena naon? Karena memikul takdir. Karena itu, jika arti dia ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Dijegal kumaha oge tetep bae. Gitunya. Dijegal kumaha tetep bae. Contoh kieu. Seseorang itu ditakdirkan untuk berjalan di hal A. Ku urang dijegal kitu dijegal, tetep aya bae nu ngikutna teh. Kenapa kita repot-repot harus menjegal orang lain? Padahal kita ogenan geus boga tugas di Allah. Kitu kulukum ra'in. Kamu itu sebagai pemimpin dirimu sendiri. Ya orang didinya tidak harus orang seperti itu. Karena orang ditakdirkan seperti itu bakal seperti itu. Dalam non. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Jadi orang tidak bisa mencegah seseorang untuk cinta. Orang ogenan tidak bisa memaksa seseorang itu untuk tidak cinta. Benar? La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta fala radda lima qadaita wa la yanfa'u dal jaddi minkal jad. Gitu. Kemudian seorang anu keur mahabbah na keur tarik keur cinta na ditarik dihalangan kalah kabeuki nafsu. Walhade. Gitu. Kemudian itu dibere ku Allah. Tidak bisa diatur dengan aturan. Aya anu bisa aturan anu mengekang rasa cinta, rasa bogoh aya teu? Cik Neng, ayeuna urang boga rasa bogoh dina hate.
aya aturan anu bisa ngahalangan eta rasa dina hate. Atau orang kieu urang langsung kumaha merogramkeun sagala hate urang ulah keluar rasa bogoh nyin program dina hate sakan naon sangkan hate urang ulah boga rasa bogoh. Bisa teu ngahalanganana? Nya moal bisa. Jadi sesuatu anu geus diirodatkeun ku Allah ya jangan ditolak. Capek urang lamun menolak eta. Teori sosial. Nah, pemimpin itu dibuat atau dididik bukan lahir secara kodrati. Nah, jadi aya bantak aya latihan dasar kepemimpinan. Maksud latihan dasar kepemimpinan itu pemimpin itu jiwa kepemimpinan itu bisa atas berdasarkan didikan, dilatih. Berdasarkan didikan, berdasarkan latihan. Jadi para penganut teori ini mengetengahkan pendapat yang mengatakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup. Jadi secara teoritis setiap orang itu bisa menjadi pemimpin dinalikana dididik dan diberikan pengalaman. Ya seperti hadis Rasulullah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Karena memang pada dasarnya setiap manusia itu adalah pemimpin untuk dirinya sendiri. Teori ekologis, seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia telah memiliki bakat kepemimpinan. Secara ekologis, gitunya, seorang pemimpin akan baik karena memiliki bakat kodratinya. Terus bakat tersebut kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Jadi secara ekologis bakatnya sudah ada, terus dididik, dikembangkan, itu bisa lebih berhasil. Itu bisa lebih berhasil. Terus teori kepemimpinan, teori trait disebut juga teori Gridman. Seorang dilahirkan itu membawa atau tidak membawa itu atau tidak membawa ciri sifat yang diperlukan seorang pemimpin. Seorang lahir teh tanpa dibekali ku Allah dengan ciri-ciri sebagai seorang pemimpin atau memiliki jiwa kepemimpinan. Apakah bisa seperti itu? Cek tadi teori bisa menjadi seorang pemimpin dengan latihan dan belajar. Kate Davis, ada 4 ciri utama yang berpengaruh pada kesuksesan. Pertama, kecerdasan, intelligence. Seseorang pemimpin itu harus memiliki sifat kecerdasan, harus memiliki sifat fatonah. Gitunya, mentak 4 sifat Rasul, sidik, amanah, fatonah, tabligh, itu adalah jiwa kepemimpinan yang sempurna. Anu memiliki 4 sifat eta. Orang paling kumaha mengikuti gaya amanah gitu, mengikuti gaya fatonah, mengikuti gaya tabligh gitunya. Gitu. Mengikuti gaya sidik na Rasulullah. Memang anu kahiji seseorang pemimpin itu harus memiliki kecerdasan. Pemimpin tidak memiliki kecerdasan sulit. Selanjutnya, kedewasaan sosial dan hubungan sosial. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki kedewasaan sosial. Enak ketua kobong, kan ketua kobong itu kan pemimpin kobongnya. Berarti harus memiliki kedewasaan sosial. Ulah bubudak keun. Gitu. Ieu mah ketua kobong, panggedena bubudakeun. Ko baturanana kudu sahandapeun, bantalna dipindahkeun punung, pindah ka kobong nu sejen. Beuh, atuh bubudakeun. Gitunya. Jangan punung dong gitu. Punung itu kan bukan gaya. Itu bukan style yang indah gitunya. Sebab naon? Kedewasaan sosial dan hubungan sosial. Sebagai seorang pemimpin, kedewasaan sosial dan hubungan sosial itu sifat-sifat kebijaksanaan dengan tingkah-tingkah sosial. Gitu. Iya nu paling sulit gitu.
Kecerdasan mungkin orang memiliki kecerdasan, memiliki intelektualitas yang mencukupi, tapi kedewasaan sosial jeung hubungan sosial orang tidak bisa memenuhi syarat nu eta, repot oge. Atau motivasi diri dan dorongan berprestasi, aya motivasi diri. Jadi diri itu bermotivasi, memotivasi diri. Dirinya termotivasi, orang lain oge terinspirasi karena motivasi-motivasina. Gitu. Sehingga menjadi dorongan tingkah-tingkah prestasi-prestasi nu luar biasa. Terus memiliki sikap-sikap hubungan manusia. Jadi seorang pemimpin anu memiliki jiwa kepemimpinan berarti memiliki wawasan untuk bergaul yang lebih luas. Bergaul yang lebih luas dan bergaul yang lebih luas. Luas dan luas. Teori kelompok, untuk mencapai tujuan kelompok harus ada pertukaran yang positif. Mantap, data penelitian yang dihasilkan, pemimpin yang selalu memperhatikan dan memperhitungkan bawahannya mempunyai dampak positif pada sikap, kepuasan dan pelaksanaan kerja. Dalam arti seorang pemimpin anu bisa merasakan kumaha kasusah anak buahna bakal memiliki dampak yang positif. Kalau memiliki dampak yang positif. Teori situasional. Nepi ka dieu aya anu bingung? Anu bingung aya anu ditanyakeun? Atau aya anu tunduh? Salahna mah begitu keluar mah insyaallah badminton nepi ka jam 1, jam 2. Begitu kercicing di masjid, ngelai kabeh. Gitu nya. Jadi teori situasional, ada situasi seperti hubungan pimpinan dengan anggota, berarti ada hubungan yang harmonis. Tanpa hubungan yang harmonis itu sulit. Aya tingkatan dalam struktur tugas, berarti aya struktural anu memang mencukupi, memadai. Struktur itu sesuai kebutuhan, bukan struktur itu sesuai keinginan. Tidak. Struktural itu sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Kalau struktural sesuai keinginan berarti bakal dibuat terus-terusan. Tapi kalau struktur sesuai kebutuhan karena berdasarkan analisa yang penelitian anu mutlak. Contoh, orang ayeuna membutuhkan A berarti bikin struktur A. Orang membutuhkan B, bikin struktur B. Di luar struktur pokok. Jadi itu disebutkan tingkatan dalam struktur tugas itu, struktur-struktur tambahan itu sesuai keadaan dan kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Repot lamun sesuai keinginan. Nomor ketiga, posisi kekuasaan pemimpin yang didapatkan melalui wewenang formal. Jadi ada posisi pemimpin itu dilaksanakan sesuai formal seperti berdasarkan pemilihan. Teori Fatgol menganalisa pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kekuasaan dan pelaksanaan kerja bawahan. Jadi seorang pemimpin menganalisa apakah anak buah orang itu merasa puas, atau anak buah orang itu merasa kecewa, atau anak buah orang itu merasa terpaksa, atau anak buah orang itu merasa tertekan dengan gaya kepemimpinan seperti orang. Itu yang disebut dengan muhasabah diri. Seandainya seorang pemimpin tidak mau bermuhasabah untuk dirinya sendiri, maka repot. Selanjutnya teori ini memuat gaya pokok perilaku pemimpin. Kepemimpinan direktif, kepemimpinan suportif, ada kepemimpinan berorientasi prestasi. Lamun dijelaskan habis waktu. Lompatkeun be. Aya kompetensi kepemimpinan, kemampuan yang dimiliki seseorang yang nampak pada sikapnya yang sesuai dengan kebutuhan kerja dalam parameter lingkungan organisasi dan memberikan hasil yang diinginkan. Nah, maksud kemampuan yang dimiliki seseorang itu adalah anugerah Allah, anu diberikan ke Allah ke seseorang gitunya untuk merubah sesuatu.
gitunya. Itu bisa tercermin tina sikapna, perilakuna, bahasana, kinerjana, parameter lingkungan anu dirubahna, gitunya. Nah itu sekup anu berubah nanti itu hanya satu tempat atau bisa beberapa tempat berubah, gitunya. Atau mungkin bisa menggoyangkan dunia dengan sifat kepemimpinannya, bisa saja itu terjadi. Kaujes dan Posner, ada 5 praktek mendasar pemimpin yang memiliki kualitas kepemimpinan unggul, yaitu pemimpin yang menantang proses. Jadi seorang pemimpin yang akan memiliki kualitas tinggi atau memiliki kualitas unggul, pemimpin yang menantang proses. Apa menantang proses? Jadi dia itu tidak akan pernah lari tidak setiap masalahnya, tidak akan pernah sembunyi tidak setiap permasalahannya. Bahkan aya proses, aya kejanggalan, aya naon-naon itu, dia itu semangat untuk menyelesaikan proses untuk menjadi sukses. Itu kan dialami ku jiwa urang sararea. Lamun jiwa urang begitu mendapatkan kekecewaan, hati urang kalah kecewa, urang kalah ngedrop. Contoh urang ditinggalkan ku si dia gitunya. Jiwa urang itu tertekan, urang langsung menangis. Tadina kercing di pesantren, kalah hayang balik di imah. Gitunya, karena kekecewaan, berarti dia itu tidak menantang proses, maka itu akan tidak bisa menjadi seseorang yang unggul. Gitu. Ayeuna urang hidup dimanapun, kondisinya keur kumaha bae ogenan gitunya. Aya proses kieu, kadangkala kehidupan orang merasa tertekan, jiwa orang merasa tertekan, orang merasa terintimidasi. Itu adalah proses. Karena untuk menjadikan seseorang itu menjadi lebih baik, bukan sebaliknya. Seseorang yang tidak mau berproses, maka dia tidak akan pernah menjadi seseorang yang unggul. Siap tuh antum berproses? Ayeuna namang pengacara Posnas segitunya, orientasi santri. Ini adalah proses. Siapapun yang lari dari proses, maka dia tidak akan pernah menjadi manusia yang unggul. Karena sudah lari tidak proses itu pedih, gitu. Jadi hati Siti gitu bahasa nanti. Itu kan usum si Siti ayat namanya. Sinetron Siti, ripuh Siti. Gitu. Jadi kerkerina gitu. Iya proses, itunya. Orang kadangkala proses kesendirian, udang kadangkala proses kebersamaan. Kebersamaan tidak selamanya indah, kesendirian pun bukan selamanya sepi, benar tak? Tidak selamanya orang sendiri itu kesepian, dan tidak selamanya orang yang selalu bersama itu merasa bahagia, benar tak? Kenapa jomblo-jomblo abadi masih banyak? Karena dia itu senang dengan kesendiriannya, benar? Gitu ya. Kunaon cenah jomblo lobanu jomblo ayeuna jomblowan jomblowati, karena dia itu menikmati proses kesendiriannya, gitunya. Karena dia itu menentang prosesnya siap menerima proses kesendirian, dia nikmati kesendiriannya, dia berproses dengan kesendiriannya untuk menjadi orang yang lebih baik. Karena tidak selamanya bersama itu bahagia. Toh ternyata orang yang memiliki hubungan ketinggalan teh pusing wajung ruwet. Benar tuh. Karena mantap tidak selamanya sendiri itu tidak bahagia. Gitunya. Tidak selamanya bersama itu bahagia gitu. Tidak selamanya bersama itu bahagia. Mantap dua nana itu harus dilalui ke orang. Harus dilalui. Mantap nikmatilah kesendirian. Begitu orang diberi kesendirian ku Allah, nikmatilah kesendirian itu dengan keindahan. Begitu orang diberi bersama ku Allah, maka kebersamaan itu jangan lepas daripada Allah. Tenang, mal capek gitu. Nah, kedua, memberikan inspirasi wawasan bersama. Ada inspirasi, ada wawasan, ada pengetahuan. Jadi
seorang anu memiliki sifat-sifat unggul memberikan inspirasi. Dia punya inovasi-inovasi di dalam hidupnya. Dia itu tidak pernah berpikir tentang langkah yang diambilnya, tapi dia selalu merasa yakin bahwa langkahnya itu selama tidak salah dia akan terus lempang, gitu kan bahasa Sunda namanya. Terus lempang. Karena inspirasi wawasan, pengetahuan intelektual mencukupi. Nukatilu memungkinkan orang lain dapat bertindak dan berpartisipasi. Tanpa dipindak pun orang lain itu akan mengikuti dengan sendirinya. Lalu memang itu memiliki sifat-sifat unggul. Tanpa dipaksa, tanpa diperintah, orang lain akan sendirinya dibere ikut. Kunaon euy resep. Dengan sendiri. Anu kaopat mampu menjadi penunjuk jalan. Iya paling sulit, mampu menjadi penunjuk jalan. Jadi seorang pemimpin anu memiliki jiwa kepemimpinan, seorang leadership, dia tidak akan pernah membungkam anak buahnya yang maju. Jadi seorang pemimpin yang baik itu, seorang pemimpin yang baik tidak akan pernah menghancurkan karir anak buahnya, walaupun melebihi dia. Itu seorang pemimpin yang baik. Kan sulit orang mah. Kadang-kala geuning euy. Itu yang jadi masalah. Anu kalima mampu memotivasi bawahan. Burwas menyatakan memiliki komitmen, disiplin, tidak melakukan kesalahan yang sama, antusias, berwawasan luas, kemampuan komunikasi yang tinggi, manajemen waktu, mampu menangani setiap tekanan, mampu sebagai pendidik atau guru, empati, berpikir positif, memiliki dasar spiritual yang kuat dan selalu siap melayani. Nu paling sulit kan di dia berpikir positif, terus selalu siap melayani. Seorang pemimpin, itu adalah hidupnya itu harus 24 jam. Sulit. Meninggali sahabat-sahabat Rasulullah, meninggali Rasulullah 24 jam. Orang ayeuna santri, calon kiai hayang jadi warasatul anbiya wal mursalin. Warasatul anbiya wal mursalin yang jadi warasatul anbiya wal mursalin, penerus nabi jeung rasul. Berarti waktu orang itu harus 24 jam. Satu hari 24 jam, satu minggu 7 hari, satu bulan 30 hari. Berarti fokus pemikiran kita adalah umat. Itu paling sulit. Itu paling sulit. Tahun fokus pikiran kita adalah umat. Boro-boro orang mas, boro-boro 24 jam. Sejamnya mikiran umat ente orang. Bingung ya. Tapi 24 jam itu mikiran umat. Kumaha ya umat ya. Kumaha ya umat bisi tedahar, kumaha ya umat bisi terus dipikir. Gitu. 10 keterampilan untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses. Tentukan visi Anda, jelaskan visi Anda, kenali gaya kepemimpinan Anda. Tentukan visi Anda. Visi orang teh sebagai apa? Terus jelaskan visi orang. Orang sebagai apa? Rek naon. Nukatilu kenali gaya orang. Orang jangan menggunakan gaya orang lain dalam memimpin. Antum tidak bisa. Nah iya kadang-kala orang kumaha mati gaya orang mah. Kunaon disebutkan mati gaya? Orang mau meniru gaya kepemimpinan orang lain. Itu bisa menjadi fatal karena jiwa orang dan orang lain itu berbeda. Tidak bisa. Jangan memaksakan sifat orang itu seperti sifat orang lain. Jadilah kamu sendiri gitu loh. Jadilah kamu, ini gayaku gitunya. Mana gaya lo? Gitu kan gitu. Sampurna milki. Kalau seperti gitu. Sehingga pada akhirnya cukup baturan teh, gak ada lo gak rame gitu. Bener. Nah, perjalanan orang kudu memahami itu. Gaya orang itu seperti naon. Orang teh memiliki style siga kumaha. Seseorang yang tidak memiliki tak apal karena style na sorangan, karena gaya na sorangan, maka dia sulit untuk menjadi pemimpin yang baik. Sulit untuk menjadi pemimpin yang sukses. Nu selanjutnya bisa ngabedakeun kepemimpinan dan manajemen. Manajemen antara leader dan manajerial itu berbeda.
Kalau antum memiliki jiwa manajerial, jadilah jiwa manajerial. Karena mati-matian pun ampun kamu menjadi pemimpin sulit. Nah, terus pelajari dan taati aturan, jaga kepercayaan kolega, pahami aturan kekuasaan, bertindak seperti seorang pemimpin. Kaderisasi kepemimpinan. Maksud kaderisasi kepemimpinan, seorang pemimpin itu mampu menciptakan pemimpin-pemimpin selanjutnya. Nah, itu luar biasa. Terus 5 dimensi kepercayaan: integritas, kompetensi, konsistensi, loyalitas. Terus keterbukaan. Jadi dimensi kepercayaan ada integritas. Terus cuma seseorang memiliki kompetensi yang jelas. Seseorang itu memiliki sifat konsistensi yang kuat. Terus loyalitasnya jelas, loyalitasnya kelihatan. Terus memiliki jiwa-jiwa keterbukaan yang nyata. Terus tingkatan manajemen, manajemen level ya, aya manajemen manajer lain, aya first lain, aya middle manager, aya top manager. Ya beda. Ya mah manajerial, tingkat kepemimpinan dan gaya di kepemimpinan. Ya seperti triangle, seperti segitiga, karena akan merujuk kepada titik puncak akhir. Nah, maka terakhir prinsip hindari pemimpin dengan memiliki sifat aids, aku, iri, dengki, dan syirik. Gitu. Apakah saya bisa menerima kritikan? Seandainya seorang pemimpin tidak bisa menerima kritikan, maka memiliki penyakit AIDS, aku, iri, dengki, dan syirik. Apakah saya terlalu suka mencela orang lain? Nah, orang suka yang ngejejeleh batur, kamu orang suka yang ngejejeleh batur, berarti aku memiliki sifat iri, dengki, dan syirik. Jika terjadi ketidakberesan, apakah saya menyalahkan semua orang kecuali saya sendiri? Apakah orang selalu kalimat keluar cek aing ge sia teh teu waras? Itu. Paman ada kesalahan-kesalahan teknis, kesalahan-kesalahan tersendiri, kesalahan tertentu gitunya. Lain batur iya mah, jika terjadi ketidakberesan, apakah saya, bukan kamu, gitunya, bukan orang lain, apakah saya, gitunya, menyalahkan semua orang kecuali saya sendiri? Seandainya kan antum berbuat sesuatu, antum itu salah, gitunya pamana teh mah. Sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, dina konsep kepemimpinan ada titik-titik kesalahan, apakah kamu itu akan menyalahkan orang lain dan menganggap bahwa kamu adalah yang benar? Atau ini adalah kesalahan bersama? Nah, jadinya jiwa seorang pemimpin itu tidak pernah menjatuhkan anak buahnya. Gitu, tidak pernah menjatuhkan anak buahnya. Jadi aya ketidakberesan, aya nu teu beres, gitunya. Hiji perkara teh teu beres. Eta mah silahkan antum bertafakur kada diri sorangan. Teu perlu orang menjelek-jelekan siapapun, orang teu perlu menilai gaya kepemimpinan orang lain, tidak perlu. Bahkan tidak penting orang menilai gaya kepemimpinan siapapun. Ya mah orang berkaca karena diri orang sorangan. Dinalikan aya orang lain salah, apakah orang menyalahkan orang lain atau orang akan berpikir dinalikan orang sebagai seorang pemimpin. Gitunya. Orang bukan anak buah limaan pamanda teh mah keur ngedukeun solokan salah cara ngedukeunana. Apakah orang rek nyalahkeun anu dititah gawe atau urang? Karena orang tidak ikut bekerja, karena arahanana salah. Nah itu tinggal antum berpikir diri sendiri, apakah saya berprasangka buruk? Wah ya mal salah ilamun kieu mah anu, wah itu terlalu repot, antum banyak makan anu kalau begitu. Contohnya lamun antum banyak makan anu capek hidup. Makanya hidup aja ulah loba makan anu. Karena anu itu apa? Apa itu anu?
Kartos teu? Lamun orang selalu berpikir anu itu apa? Atau anu teh naon? Naon itu apa? Apa itu anu kan liar. Ira menemukan solusi yang baik. Gitu. Sehingga orang jangan pernah berpikir tentang anu. Sebab naon? Anu itu tidak bisa dijelaskan. Ayo nu bisa menjelaskan anu. Pamana teh? Mang Fahmi. Mitos di mana? Oh, abi teh tos di anu teh naon gitu loh. Karena anu itu tidak bisa dijelaskan. Mantak ulah makan anu, ulah loga berkalimat anu. Sebab rieut menjelaskan anu itu rieut gitu. Tidak spesifik. Apa itu anu? Apa itu naon gitu lin? Naon itu apa? Sehingga apa itu bisa menjadi anu liar kan? Makanya orang jangan banyak berpikir tentang anu, jangan banyak menyalahkan anu, jangan banyak percaya tentang kalimat anu. Bener tak? Oh, contoh orang lain, datang nyalma. Di mana ya bang? Cek si anu teh saha gitu loh. Anu teh sopo anu. Gitunya. Saha anu teh? Kan liut. Maka orang jangan pernah banyak percaya atau jangan sekali-kali percaya sesuatu yang mengatakan anu teh naon. Karena naon? Lamun urang geus mempercayai kalimat anu, maka di sana ranah syaitan bakal mengganggu kolbu urang. Wah bener cek si anu. Kaditu teh bejana si anu tungtungna banyak anu berkumpul. Pas ditanyakeun anu teh saha? Duka. Jadi tambah kalimatna. Tina anu jadi duka. Tina duka jadi naon. Tungtungna kumaha? Da urang mah geus jadi mal bener. Makanya kalimat-kalimat seperti itu hindari. Antum jangan pernah mempercayai kalimat anu didasari dengan kalimat anu. Gitunya. Nah, Kade. Sebab ari anu mah tanda jika iya Anda besar kepala. Benar tuh? Lamun iya orang merasa bahwa orang tidak bisa menerima kritikan orang lain, orang terlalu banyak mencela orang lain, orang memiliki ketidakberesan, menyalahkan orang lain terkecuali orang sorangan. Terus orang kumaha loba berprasangka buruk, berarti tidak salah Anda memiliki besar kepala. Benar orang besar kepala? Coba mang cekel kopiah gede henteu. Jadi bisa orang menjadi manusia yang besar kepala. Bagaimana untuk mengurangi kepala yang kebesaran? Mintalah teman akrab Anda untuk menyebut 4 hal yang tidak baik tentang Anda. Lamun orang merasa gede hulu, sok mang 4 perkara anu goreng tina diri uing. Omongkeun. Maneh mah anu keula mah. Lamun geus kitu gede hulu na teu anggeus. Gitu. Orang ngobrol jeung babaturan da teteh mah cenah sarena sok teteh je. Iraha abi mah teu rumasa. Geuleuh teh. Pasti gitu. Berarti orang masih kene besar kepala. Mantap lamun orang rek mencoba mengkoreksi berarti teman baik orang, teman dekat orang. Karena seorang teman dekat itu tidak akan segan-segan untuk menyalahkan lamun orang salah. Tapi dengan solusi bagaimana cara memberikan kebaikan. Itu teman yang baik. Jadi teman baik teh bukan dinalikana orang salah teh kun bae engke ge aya anu bukan. Tapi kamu itu salah, tindakanmu itu salah, kamu itu berdosa. Tapi kamu itu harus tobat, kamu langkahnya harus begini untuk menyelesaikan masalahmu. Itu adalah teman yang baik. Bukan teman yang baik teh kalah ka orang salah. Tidak dianggap salah, kun bae kesalahan sakitu mah anu. Oh, itu akan mencelakakan kamu nanti. Karena naon? Karena orang itu adalah jujur. Orang itu adalah jujur, gitu. Mantak lamun itu menghargai sesuatu yang jujur walaupun pahit. Gitunya. Kritikan yang sangat pahit itu adalah kritikan jujur. Gitunya. Nah, orang anak buah orang dikritik, tapi kritiknya lu jujur, hargai itu.
Kadangkala orang mah kumaha kritikan yang jujur itu tidak dihargai karena orang besar kepala. Pernah orang ayeuna kababaturan caket orang ditang nyebutkeun opat perkara anu goreng tina diri orang. Acan? Can pernah mencoba? Acannya? Masyaallah, maneh mah cenah osok nginjem bayaran duit cenah. Kitunya tapi tara daek mayar. Kitunya, iraha abi mah teu rumasa. Jadi tungtungna kumaha? Itu tidak baik. Makanya apapun yang terjadi, kejujuran itu harus dihargai. Kitunya. Kan anu paling sulit mah kitunya naon? Menghargai sebuah kejujuran. Paling sulit itu kejujuran itu dihargai. Bahkan kadangkala orang lebih baik berbohong untuk menutupi kesalahan-kesalahannya. Padahal jujur saja. Walaupun pahit. Karena jujur itu sangat luar biasa. Jujur itu sangat luar biasa. Jadi pada dasarnya lamun kurang dibahas tentang teoritis kepemimpinan itu sangat banyak. Teorinya sangat banyak. Anu pada dasarnya orang sadayana harus memahami tentang jiwa-jiwa nu aya dina diri orang. Orang itu siapa? Orang itu keur kumaha? Orang teh rek naon? Jeung orang itu bakal kembali ke mana? Itu dasar-dasar anu ku urang kudu dipahami. Gitu. Lamun orang tidak memahami tentang itu, maka orang bakal merasa bahwa hidup orang teh di dunia itu kumaha itu. Tapi coba ku urang sadayana dipikirkan, coba ku urang sadayana ditelaah, ya mudah-mudahan baik gitunya. Sok sanajan waktuna cuma 1 jam, ya 1 jam satu teoritis, orang paling tidak tolonglah jadi manusia nu jujur. Tolonglah jadi manusia nu jujur. Anu kedua, tolonglah jadi seorang orang-orang yang amanah. Orang menjadi manusia yang amanah. Gitu. Untuk menjadi seorang yang sidik, benar, jujur, amanah sulit. Orang belajar mengamalkan sifat-sifat Rasulullah. Itunya. Tabligh, cobalah bertabligh dengan apapun yang kamu bisa. Orang mampu berbicara, berbicaralah yang baik. Orang mampu bersikap, bersikaplah yang baik. Karena dengan sikap yang baik, dengan cara bicara yang baik, itu bisa mencerminkan jiwa kepemimpinan seseorang. Semakin dia banyak berbicara buruk tentang orang lain, maka semakin buruklah jiwa kepemimpinan. Maka berhati-hati. Karena orang itunya jangan merugikan diri sendiri dengan menjelek-jelekan orang lain. Karena tak aya untungna keur urang sama sekali. Contoh ayeuna urang nyarekan pamarentah, apa untungna urang nyarekan pamarentah? Tinggal jalani, ikuti. Terus jalani, ikuti, tenang kan orang, itu jadi masalah. Nah, insyaallah antum bakal menjadi manusia-manusia yang berhasil. Contohnya, seandainya milikilah sifat-sifat anu aya di Rasulullah. Gitu. Sebab uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik adalah Rasulullah. Tak ada contoh yang paling baik gitunya kecuali hanyalah Rasulullah. Contoh terbaik, insan termulia. Tidak ada yang lain. Maka itu bisa menjadi hal anu mungkin kaharupna orang bisa mempelajari hal-hal anu sejenna insyaallah gitu. Insyaallah dina pertemuan selanjutnya orang membahas situasi-situasi anu sejenna keur penting ayeuna dicukupkan sakitu tangkiu gitu ya tangkiu eta. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.